Kita mulai aja ya. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, Ya, kita siang. sudah bergabung di virtual Zoom Kompak ini ya. Untuk diketahui bahwa eh, Kompak ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya. Mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya terangkan sekali lagi apa itu Kompak. Kompak adalah komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Ya, sepakat terhadap firman Tuhan sebagai firman Tuhan adalah sebagai the highest authority, ya, otoritas tertinggi seperti yang disampaikan oleh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan itu. Bukan itu otoritas tertinggi hanya ada di Alkitab. Ya, siang ini dengan narasumber Pak Beni ya. Ya, Pak Beni dari Serpong ini sudah 2 kali nih. Ya, kemarin belum tuntas. Ya, sekarang akan menuntaskan ya testimoni dari Pak Beni ya. Ya, ini pasti ada sesuatu yang bisa disampaikan ya. Ya, banyak ya perjalanan panjang ya dari Pak Beni yang berliku ya, mengalami Tuhan yang begitu berliku ya. Ya, hidup nyaman, hidup ada problem, masalah, ya silih berganti ya. Ya, disinilah telah melalui perjalanan panjang dan berliku akhirnya adalah Pak Beni seperti sekarang ini. Setelah mengalami proses ya, proses dari Tuhan Yesus Kristus ya, bagaimana Tuhan Yesus memproses Pak Beni yang tidak mudah ya. Nah, jujur kalau saya jadi Pak Beni nggak sanggup saya. Ya, kita langsung saja ya. Kita sapa Pak Beni sebagai narasumber Ya, yang hari ini. Selamat siang Pak Beni, apa kabar? Oke, selamat teman-teman sudah ada di sini ya. Pada Pak siang. Karel, Surabaya. Ntar saya kasih host dulu. Pak Karel ini penting nih. Saya nggak bisa apa-apa ini kalau tanpa Pak Karel ini. Tidak ada yang kontrol saya. Suara, audio nih. Oke, Pak Beni sudah ya. Karel sudah, alright. Oke, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita tutup kepala, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, siang hari ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu tadi, hingga apapun keadaan kami, Engkau adalah Allah yang tetap menolong, walaupun Engkau belum atau bahkan tidak menjawab doa-doa kami, tapi kami percaya bahwa Engkau setia akan janji-janjimu. Itu sebabnya siang hari ini kami rindu mendengarkan suaramu lewat kesaksian Pak Beni. Urapi setiap kami agar kesaksian Pak Beni yang kami dengar ini dapat menguatkan iman kami. Kami percaya bahwa Engkau berbicara lewat kesaksian dari Pak Beni. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Oke, siang hari ini ya seperti biasa, tidak lupa saya juga harus sapa ya pada teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel ini ya, tayangan di YouTube channel ini. Dan ini selamat siang semuanya yang Anda tetap ada di YouTube channel ini, jangan di skip, ini penting ini, narasumber ini luar biasa ya. Welcome to the room of revival and the room of reform. Selamat datang di ruang reformasi, ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Ya, kita simak bersama-sama bagaimana kiprahnya Pak Beni ya dalam pengalaman dengan Kristus ya. Ini pelayanan Pak Beni ini luar biasa juga ya. Dan oke, bagi teman-teman yang di virtual Zoom ini maupun yang sedang melihat tayangan di YouTube channel ini, ya mereka juga ingin tahu siapa sih Pak Beni ini. Luar biasa ya. Bisa menantang bahaya ya. Saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat tayangan YouTube ini jangan lupa bisa menuliskan di kolom komentar ya, boleh jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, like and share agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8.
Jangan lupa tekan tombol bel notifikasi ya, agar dengan begitu Anda bisa menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten-konten baru dari kami. Oke, izinkan saya share satu firman Tuhan dulu ya, Pak Ben. Mazmur 145 ayat 9 sampai 11. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Ya, tidak masalah berapa banyak kali Anda direndahkan ya. Tentunya Anda pernah kan menghadapi masalah kan direndahkan, atau berapa banyak kali Anda berusaha dan Anda gagal. Ini penting ya. Yesus tetap ada untuk Anda dan saya. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Dengar baik-baik. He wants to give your life a beautiful meaning and purpose so that you can have a life experience with God that you can witness. Ya, apa itu? Tuhan ini apa? Selalu menyertai kita ya. Bahwa apapun, keadaan apapun Anda yang alami, percayalah Tuhan tetap pegang janjinya. Ini yang penting. Dan apa itu tujuan yang indah bagi hidup Anda, sehingga Anda punya pengalaman hidup bersama Tuhan yang dapat Anda menjadi saksi-saksi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, alright, Pak Ben, silakan boleh ceritakan ya, secara singkat keluarga mungkin ya, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung ya, baru bergabung, ceritakan dengan singkat gimana asalnya Pak Ben ya, dengan terdampar di Serpong ya, terus dan lanjutnya lah boleh. The time is yours, floor is yours. Terima kasih, silakan Pak. Shalom semua para hadirin yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Shalom Saya juga. mungkin ini jelas ya. Jelas, mungkin Pak, jelas. saya perkenalkan nama Benny, mungkin baru ini kali. Kisah cerita yang saya alami sebetulnya sudah lama ya, maafkan, sudah 40 tahun lebih. Nah, itu terjadi pada waktu saya masih single fighter, sebetulnya. Masih kuliah dan masih kos. Nah, bermula dari dalam diri saya dalam keadaan stres atau depresi waktu itu, saya sedang diperhadapkan kepada masalah drop out. Jadi dalam kuliah saya adalah satu-satunya orang yang mengalami drop out, artinya akan diberhentikan, akan dikeluarkan. Kenapa? Yaitu kelakuannya sendiri. Kelakuannya sendiri yang sembrono. Jadi akhirnya saya tidak tahu jalan keluar. Saya berteriak, apakah Tuhan itu ada? Apakah Yesus Juru Selamat itu kisah nyata? Atau hanya dongeng? Hanya laporan berita di gereja dan itu lain. Jadi saya pegang Alkitab juga, apa ini? Ya, itu yang terjadi pada diri saya. Lalu akhirnya saya berdoa, jika Engkau memang ada, tolong jawab, tolong nyatakan. Tapi jika Engkau tidak menjawab, berarti aku berhadapan dengan kekosongan, kehampaan. Ya, Pak Ben, kenapa Pak Ben sepertinya menantang Tuhan?
Tuhan apakah ada? Ya, Emangnya ya. ada kepahitan apa sama Tuhan? Bisa ceritakan? Ada teman yang belum tahu ceritanya. Kenapa berani seperti itu? Pasti ada dong ceritanya. Kepahitan enggak, Ya, kepahitan enggak, tetapi saya berada dalam keadaan depresi. Dosen saya pun berkata kepada teman orang murid-murid lain, apa sih Benny itu morfinis ya? Apa nyabu ya? Kata-kata itu saya dengar dari teman juga. Nah, teman saya yang lain, waktu saya sedang berkunjung ke rumah dia juga sedang ngomongin saya, apa sih Benny itu bisa lulus? Jadi saya dianggap orang lagi depresi, lagi morfinis lah. Bukan cuman teman-teman kelas, tetapi dosennya sendiri pun begitu. Akhirnya saya punya keputusan untuk lagu ya. Ntar sikat loh. Jadi saya pernah mengambil keputusan datang ke tempat praktek, dan kalau macam-macam aku gebuk pakai kursi kayak apa, lu berhenti jadi praktek, gue juga masuk penjara. Nah, tapi itu tidak terjadi. Nah, saya berseru kepada Tuhan, kalau memang engkau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti saya berkata dengan kekosongan. Oh, itu semakin waktu saya berkata dengan kekosongan, berarti saya bicara sama siapa? Semakin tegang. Nah, bayangkan saya ngomong di subuh itu kepada objek yang tidak ada isinya. Tapi satu hal saya ingat, di sekolah minggu itu minta ampunan ya. Saya datang dengan pengakuan dosa. Tiba-tiba seperti saya mengalami face to face, muka ketemu muka, dan saya terbaring. Saya merasakan, aku melihat saya di masa yang lalu dan aku di masa sekarang. Nah, itu ada di dalam Yohanes 5:24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum sebab ia sudah pindah. Sebentar Pak Benny. Pak Benny kan waktu itu kan menantang Tuhan. Kenapa Pak Benny? Apakah sudah mendalami ayat-ayat Alkitab sebegitu dalam kah? Belum. Kenapa kok bisa sudah tahu kebenaran, tapi kok sepertinya menantang? Tahu ayat ini, ini itu. Apa yang menyebabkan Pak Benny sepertinya ya kecewa, bahkan menantang Tuhan? Tahu-tahu dia tahu ayat loh. Apa ini? Coba ceritakan kepada kita. Itu sekarang, Pak. Tahu ayat itu sekarang, setelah. Jangan sekarang. Waktu itu kita cerita. Enggak, Mas. Itu nanti pengajaran. Waktu itu enggak tahu. Enggak tahu. Ceritakan. Waktu itu enggak tahu, Pak. Waktu itu mengalami Kristus bagaimana? Ya. Sebetulnya saya mengalami tapi enggak tahu ayat itu. Setelah recovery, pemulihan, baru saya tahu. Alright. Nah, saya mengalami ketenangan, mengalami damai, saya menangis. Kemudian esok harinya saya mulai mengunci diri, diam di kamar kos karena nggak ada siapa-siapa. Saya membaca Alkitab dari pagi, siang, malam. Alkitab terus, kadang-kadang lupa makan, lupa minum. Nah, saya menemukan 200 lebih pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada jemaat, pendeta, tapi nggak pernah ketepatan. Akhirnya saya baca ulang dari Yohanes terus Matius dan seterusnya sampai selesai. Pertanyaan itu terjawab. Dan saya mengenal dia. Sebentar, waktu Pak Benny kecewa seperti menantang Tuhan. Apakah Pak Benny waktu itu nggak punya komunitas kan? Untuk berbagi lah. Gimana? Ceritakan. Betul. Komunitasnya nggak ada lah. Ya hanya orang-orang tertentu, 1-2 orang ya, teman sekelas. Tapi di kampus ada, karena nongkrongnya di kampus pagi, siang, dan malam. Oke. Ya,
Terus akhirnya kan tadi saya baca Alkitab pagi siang malam di kamar aja ya. Nah, pertanyaan itu dijawab. Jadi karena pertanyaannya dijawab, saya mulai mengerti ada Roh Kudus yang menjelaskan kepada saya. Dan saya dikasih pengertian, akhirnya aku pasti berhasil. Gitu loh. Nah, demikian akhirnya, tapi sebelum saya melanjutkan ini, lupa tadi saya kasih tahu, sebetulnya ini dari Bulani dulu. Bulani pada saat itu sebetulnya ketika saya ditanya soal gembala, bagaimana prospekmu? Prospeknya dia. Saya jawab, udah hopeless, udah nggak ada harapan. Dengan kata lain, dia pasti tewas. Tetapi pada 16 Januari 2013 itu, saya mendapat pesan dari Tuhan, bimbinglah dia bersama Ibu Gembala sampai dia mengerti dan merasakan, aku telah menyatu di dalam tubuhnya, aku akan memulihkan. Akhirnya benar saya lakukan. Singkat cerita, apa yang disampaikan oleh Bulani, dia dipulihkan 100%. Buktinya sampai sekarang masih hidup. Ya. Nah, Oke. terus apalagi yang mau? Ya. Pak Beni, saya dengar tadi baca Alkitab pagi, siang, sore, malam. Padahal Pak Beni kan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Itu kan sibuk itu. Kan banyak hafalan lah, tugas lah. Apa sempat baca Alkitab pagi, siang, sore, malam? Lalu kuliahnya bagaimana dong? Ya, silakan. Ya kan, kalau kuliah ya kuliah. Kan Ya. kalau kuliah pagi sampai jam Ya, oke. 1 jam 2. Nah, maksudnya pagi itu seadanya, jadi seadanya di kamar lah. Maksudnya saya kata pagi siang malam, artinya kuliah cepat pulang, cepat lari ke kamar, buka, gitu. Dan sedikit demi sedikit yang namanya stres, depresi hilang. Oke. Sudah hilang, udah nggak mikirin. Karena akhirnya saya menemukan, mengalami Roh Kudus. Mengalami, ya, Apa oke. itu? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahu kepadamu hal yang akan datang. Oke. Ini ada Pak Dwi Susanto ya dari Jakarta. Ada Pak Chandra Kirana ya dari Ancol. Ada siapa lagi yang di sini ya, yang baru? Siapa lagi? Mama Ita, Bu Melani. Alright. Ya, boleh kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon and boleh bertanya. Ya. Oke, saya mau tanya Pak Andre. Melani boleh? Alright. Oke, Melani, silakan. Oleh Ya, Pak Beni waktu mengalami stres itu karena apa tuh Pak? Karena keluarga, atau karena apa pasangan atau apa gitu Pak? Kalau boleh diceritakan tadi kan belum jelas ya, gitu. keluarga sih nggak ada, orang masih single fighter. Ya mungkin pacar maksudnya. Masih single Maksudnya fighter. pacar. Kan bisa kan? Oh, pacar ada. Waktu masih muda ya? Waktu masih muda ya, berarti ya? Iya, waktu kuliah. Pacar ada. Kedokteran. Oh. Ya betul itu, pacar memang betul. Cakep lah. Ya, dulu saya punya pacar, yaitu seorang perawat pacarnya. Nah, Oh, catat itu. sekarang jadi istrinya, Perawat. Pak? Sekarang jadi istrinya, berarti ya? Belum, Belum. nggak jadi sama dia. Belum Oh, lah. nggak jadi. Beda Nah, iya. lagi. Beda lagi. Saya pikir jadi, Beda Pak. cerita. Nah, tentang pacar itu, Tuhan kasih tahu saya, sampai saya pas kuliah kerja nyata kan, rame-rame ke Lampung Ya. segala macam itu, orang pada tidur di barak. Saya ditarik oleh satu kekuatan, itu saya kira Roh Kudus. Waktu itu masih musim kering ya, jadi pada tanaman kopi apa ada kali, ada kering. Dan saya duduk di batu, saya diperlihatkan
keadaan dia. Saya melihat dia yang lehernya istilah penyakit begitu kedok. Di situ saya harus mengatakan kepada dia. Kakaknya juga ada di situ. Jadi benar, singkat ceritanya benar, dia akan mengalami itu dan akhirnya memang. Tetapi yang jadi masalah, saya kira dia sama-sama ya, sama-sama mencintai, tetapi dia harus meninggalkan saya karena dia harus menanggung biaya adik-adiknya. Sebetulnya secara fisik calon suami ini juga tidak ideal lah menurut saya. Jadi itulah yang nanti kenapa saya melihat. Suatu hari saya di teras rumah di belakang, saya lagi diam, tiba-tiba dikasih lihat sebuah bambu tinggi, lalu ada gelombang laut. Bambu itu dihajar sama gelombang sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya bus, lenyap, bambunya lenyap dihajar sama gelombang. Saya kaget, apa ini maksudnya? Nah, ketika saya berpikir apa maksudnya, itu ternyata firman Tuhan bicara. Roma 2 ayat 15. Saya lupa kalimatnya. Sebab dengan demikian, isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, suara hati turut bersaksi, dan suara hati turut bersaksi, dan pikiran saling menuduh, saling membela. Jadi di situ saya kasih tahu, dianya juga lagi stres. Maksudnya mau ke sini, tetapi nggak bisa. Itu benar. Tentang pacar. Itu juga jadi problem saya. Yang depresi stres itu. Tapi problemnya, mengingat waktu, saya sampaikan dulu ya. Saya sampaikan dulu adalah tentang mengalami dan merasakan kuasa Allah. Ini topiknya, judulnya, akhirnya saya mengalami dan merasakan. Melani sudah terjawab nggak ini? Nggak monitor ya. Ya, oke, lanjut. Melani nggak monitor. Ya, sudah terjawab nggak ini? Melani, apa yang ditanyakan tadi? Dia mau beralih topik lain nih, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sekarang Pak Beni kegiatannya apa, pelayanan aja ya Pak ya, berarti ya? Ya. Berarti sekarang pelayanan ya Pak? Berkaitan dengan pelayanan, tadi pagi saya jalan pagi. Ya, tadi pagi saya jalan pagi di daerah PHG sini. Ada orang berteriak-teriak macam-macam, umurnya baru sekitar 20 tahunan ya. Ternyata ayahnya di belakang. Jadi saya ngobrol sebentar, karena anak itu kelihatannya autis atau apa. Nah, ini kebetulan muncul Pak Chandra nih. Saya mau ngajak nanti ke Pak Chandra. Ya. Saya sudah sampaikan kepada dia, tapi singkatnya saya melihat ayah itu sendiri terlibat dalam masalah okultisme. Belum saya ngomong, dia sudah buka diri. Dia sudah pengakuan sudah ada. Ya, mungkin nanti berlanjut. Apa tadi sudah? Melani sudah belum? Sudah ya? Melani, are you happy? Sudah ya? Saya Ya, thank you penjelasannya Pak. Oke. Suaranya agak putus ya. Apa signal kali ya? Iya, signalnya mungkin. Ya. Bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau kurang jelas nanti dilanjutkan ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan buka mikrofon dan bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya di belakang Melani? Tes. Oke. Oke, lanjut, Pak Beni. Jadi ini yang saya alami di dasarnya adalah, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
Manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia tidak dapat dinilai orang lain. Ya, nah, saya mau sampaikan topik yang ingin saya bahas adalah Nggak ada Pak, sampaikan nggak ada aja dulu. topik Pak. Pak Benny, saya luruskan, nggak ada topik Pak. Ini saya hanya Pak Benny menceritakan mengalami Kristus saja. Tidak ada topik. Iya, ini Bagaimana mengalami? Nggak ada pengajaran di sini. bukan Nggak ada pengajaran, nggak bukan ada topik. pemuritan. Ya cerita aja. kepada bukan setiap topik, kita. bukan pengajaran dan bukan pemuritan, tapi adalah Halo. saya Ya. apa artinya diperintahkan bangun dari tempat tidur, itu loh. Diperintahkan bangun dari tempat tidur di rumah sakit. Kedua, penglihatan Kota Manado dari Grogol, Jakarta. Pertarungan melawan Lucifer. Ya. Itu yang ketiga, dan kerajaannya seorang diri saya. Sehingga kepala sudah mau pecah dan memang saya harusnya sudah mati di sana. Betul-betul saya mati? sudah tidak. Bisa dijelaskan kenapa mati? Itu aja Pak. Kalau pemuritan pengajaran nggak akan cukup Pak. Nggak akan cukup waktunya. Cerita aja. Ya ini kesaksian yang saya alami, bukan pengajaran. Lanjut. Ya. Karena kepala saya sakitnya sudah mau pecah. Nggak pernah saya sakit kepala seperti itu. Oh, sakit kepala. Oke. Ya, kenapa itu? Ya, itu penguasa Gunung Lokon yang datang. Itu satu. Nah, perjumpaan dengan Yesus jalan salib serta mak berduri di kepalanya. 4 hari berduri dan hari kelima mak berduri. Kemudian disembuh dari radang hidung selama 31 tahun. Itu tahun 99. Sementara dokter yang mengobati saya berkata, penyakitmu dan penyakitku sama, tidak bisa disembuhkan. Jadi obat yang dimakan oleh si dokter, obat itu juga yang dimakan oleh saya. Saya makan Alkestan setiap hari. Tetapi akhirnya dokter itu meninggal dengan kanker nasofaring. Ya, dokternya seorang Muslim, ya adalah dosen saya, sehingga ya sayang sama saya sebetulnya. Saya pun merasa kehilangan karena tidak sempat bertemu. Nah, suatu hari saya kambuh sakitnya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, gimana? Ternyata jawaban dia, saya diperlihatkan Yesus dengan kedua tangannya mengatasi satu orang dengan jubah kayak FBI itu. Apa FBI tahu ya? Bagaimana Pak Benny melihat Yesus? Apakah di penglihatan di langit-langit kah, ataukah di langit yang biru? Bisa diceritakan? Enggak jelas, Pak. Silakan. Nah, jelas berdiri di atas tanah. Oh, di atas tanah. Oke. Mukanya kurang jelas, tetapi dia tangannya dua memegang, maksudnya memberkati orang itu. Wah, kenapa ini suara hilang? Tes 1 2 3. 1. Saya nggak dengar suara Pak Benny. Oh ya. Ada yang dengar? Udah ya. Ah ya, oke. Right, clear. Jadi tangannya mengedang gini. Oke. Yang saya tangkap dari mulutnya tidak suara, tapi firman. Itu Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Nah, artinya kalau Yesus menyembuhkan satu orang, saya minimal 2, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Tetapi keadaan diri saya lagi sakit. Bagaimana artinya? Saya diperintah untuk beresin diri sendiri. Nah, ketika saya mulutnya mau memberesin diri sendiri, ternyata mulut saya bukan saya yang ngomong, dia yang ngomong. Dia yang ngomong pakai mulut ini. Dan saya juga ngikut aja. Saya istilah medis dok yang dilakukan oleh dokter, dia tahu. Dia bukan dokter tapi dia bisa ngomong secara medis, istilah-istilah. Sampai saya dengar suaranya peletak. Jadi kalau dokter mengoperasi di ruang operasi,
kalau Yesus melakukan operasi di alam roh dengan perkataan. Itu Ibrani 4 ayat 12 kan seperti pedang bermata dua. Halo, hilang? Hilang ya Pak? Ada. Terus lanjut. Oh ya. Ibrani 4 ayat 12 kan ada istilah pedang bermata dua sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan. Jadi dia menggunakan firman itu. Nah, kalau saya mengalami, itu ada di Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh perkataanku di dalam mulutmu supaya aku kembali membentangkan langit dan bumi. Ya. Ya. Tapi yang saya bisa ngomong itu sesudah kejadian ya. Waktu sebelum kejadian ya atau pada waktu kejadian nggak ngerti. Ya. Ya. Terus tadi yang udah saya sampaikan apa? Disembuhkan dari sakit ya. Saya menderita sakit. Ya, moga-moga masih ada waktu. Saya sakit itu ditangani oleh 4 orang dokter, 2 dokter umum, 1 ahli penyakit dalam, 1 biangnya ahli penyakit dalam yaitu hepatolog. Karena 2 dokter umum tidak bisa menyelesaikan, dikonsul ke internis, ternyata nggak juga bisa. Akhirnya hepatolognya memutuskan dengan ilmunya dia, perut kanan bawah itu akan dioperasi, dibelek. Nah, dari situ akan dilihat karena SGOT, SGPT itu istilah di liver itu saya meningkat. Terus urin saya udah warnanya Coca-Cola, maaf, warnanya coklat kayak Coca-Cola, maaf. Kalau dituang ke gelas dikasih es batu orang nggak tahu. Begitu berat ya. Saya harus bed rest total, tidak boleh bangun. Tetapi hari itu 19 Maret 2, jadi udah lama, saya diperintahkan, bangunlah dari tempat tidur. Kamu sudah sembuh. Ini yang ngomong siapa? Saya masih bertanya, apakah aku sendiri? Yang kedua, bangunlah. Jikalau kamu sudah bangun, kamu akan melihat sesuatu yang lain. Saya tidak banyak pikir, kedua kalinya, terus keluar, karena saya dirawat di bangsal, ambil anduk, jalan kaki. Nah, ketika jalan kaki di lantai, di ruangan di bangsal rumah sakit itu, saya merasakan tidak injek tanah. Itu yang disebut dalam psikiatri jiwa ekstate. Seorang yang sedang mengalami sesuatu di dunia lain. Nah, ketika saya mulai mandi, kebiur-kebiur gitu, saya melihat di kaca. Ternyata sklera atau selaput di mata ini sudah putih. Tangan saya sudah juga tidak kuning. Tadinya kuning kunyit ya. Itu yang saya lihat. Nah, ketika saya terima itu, saya nggak tahan. Karena leher ini serasa kecekik. Ketika Tuhan merawat saya, selesai leher kecekik, saya bilang, Tuhan cukuplah kasih karunia-Mu. Akhirnya berhenti. Nah, sejak saat itu, hari itu juga, saya memutuskan sudah sembuh. Tapi ternyata, tim dokter pagi harinya, jam 9.10, melayat saya, jenguk saya, dia lihat hasilnya. Ya heran. Orang seperti ini, tapi hasil laboratoriumnya meninggi. Karena sudah obstruksi atau sumbatan di mana-mana. Harusnya tidak doyan makan. Tetapi lucunya, dikasih ikan pepes itu bisa 2, habis. Nggak masalah. Pak. Secara Lapar, medis Pak. memang, ya, bukannya lapar, ya lapar juga. Tapi mestinya nggak bisa makan, Pak. Karena sumbatan. Nah, harusnya juga tidur betes ya. Aku juga bingung. Ini kalau ditanya sudah mandi, ngomong apa? Kalau ngomong sudah, saya diomelin sama suster. Kalau ngomong belum mandi, bohong. Saya bingung. Tapi luar biasa memang. Sejak pagi itu sampai siang, sampai sore, nggak ditanya. Dan ada suster yang merawat di situ, kepala ruangan itu juga kan kenal ya sama saya. Dikatakan si Benyamin ini memang bandel.
Ya saya kenal bandel. Tapi hari itu juga, bukan hari itu, beberapa hari kemudian, saya bersikap sebagai orang sehat. Lucunya, si suster itu juga tidak negur saya suruh bed rest, padahal dia tahu aku harus bed rest. Karena sudah mulai sembuh. Kemudian saya minta izin sama kepala ruangan itu, aku mau ke gereja, mau ikut perjamuan kudus. Pertama kali saya dalam kehidupan ini ikut perjamuan bisa mengeluarkan air mata. Padahal selama ini perjamuan cuma ya buat ngerasain makan sama minum aja, nggak mikir apa-apa. Tapi hari itu saya buat perjamuan kudus di mana? Di gereja. Jadi saya izin. Kan di rumah keluar. sakit. Iya. Nah, kan saya sama kepala hasil kencingnya kan coklat. Bagaimana hasil kencingnya? Masih coklat kah? Masih, labnya itu memang menunjukkan tanda sakit. Oh, tapi bolehkah oleh perawat diizinkan Kak untuk keluar dari rumah sakit? Ya sudah hopeng Mbak, sudah kenal. Siapa yang nggak kenal saya ini? Oke. Ya. Oke. Harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nah, teman-teman jangan ditiru. Ini bukan. Don't try at home. Memang bandel, Pak. Memang bandel, betul. Kalau ada di TV, semua dari don't try at home. Saya ini kenal bandel dan dikenal di rumah saya dari satpamnya, dari susternya, ruangan ini pernah kenal semuanya. Bisa makan bersama dengan mereka. Ya. Kemudian ini Mas Yani, jadi penglihatan Kota Manado dari Grogol, saya membaca Mazmur 66 ayat 5. Pergi dan lihatlah pekerjaan Allah yang dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Disuruh pergi saya cuek, karena ini untuk umat Israel. Tapi terus mengganggu saya, sampai akhirnya hampir 2 tahun saya diperlihatkan Kota Manado. Dan akhirnya ada orang Manado datang ke sini, yang tidak kenal tapi akhirnya diperkenalkan. Lalu ada PK, Semua Kasih, nggak tahu dari mana datangnya. Akhirnya saya yakin saya pergi. Ketika semua rombongan sudah berangkat naik kapal laut, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Aku ketinggalan naik kapal, berarti Engkau menyediakan naik pesawat. Sebentar, kalau naik kapal apa cerita penyakitnya sudah sembuh nggak? Pelan-pelan lah. Bagaimana? Penyakit yang kencing Coca-Cola lah. Kenapa kok tiba-tiba naik kapal lagi? Apa ceritanya? Ya, sorry. Ini saya borong ya. Ini setelah keluar dari rumah sakit sudah sembuh ya. Sudah ya. Sembuh ya. Kira-kira berapa akhirnya, lama prosesnya? Berapa lama? 65 hari. 65 hari. 65 hari di rumah sakit? Rumah sakit, ya. My goodness. Ya, 65 hari. Ada pasien juga, Pak. Ada pasien yang sakit liver. Itu waktunya cuma 2 hari. Sakit liver juga. Ditidurkan di samping saya dan akhirnya meninggal. Oh. Jadi saya di tempat tidur samping kiri saya orang yang meninggal. Ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, tapi ketika silakan buka mikrofon ya, waktunya tidak banyak nih. Ya, silakan Pak Ben. Oke, ketika sudah saatnya mau berangkat, duitnya nggak ada, maksudnya kurang. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya tengking segala penyulit, penghalang berkat Tuhan, aku hancurkan, aku bebaskan dalam nama Yesus. Saat itu saya melihat duit berjatuhan, ya, duit 10 ribuan berkepok-kepok itu jatuh di atas meja. Akhirnya besoknya terima duit, Pak. Ini kisah nyata. Saya belajar dari Kenneth Hagin. Duit dari mana, Pak? Ya. Berkepok-kepok. Dari persembahan kasih. Ya. Ada ya, yang itu ngasih Pak Beni. aja. Ada yang kasih Pak Beni, kan? Ya, ada, betul. Ya, mengalir dana itu. Akhirnya Pak Beni melakukan apa itu?
kok dikasih perkembangan kasih? Melakukan apa? Melakukan apa? Ya memang ya ada pelayanan dengan rekan. Oh ya, saya belum cerita ya, rekan hamba Tuhan. Ya. Rekan hamba Tuhan yang ini karunia kesaksiannya pelepasan. lompat-lompat nih. Saya harus mengerti nih. Teman-teman juga pada bingung tapi nggak mau nanya. Iya, karena dikejar waktu lompat jadinya. sana, lompat sini. Ya, oke, lanjut. Oke. Kamu sesat, setan kok diusir-usir gitu ya. Siapa yang bilang? Di dalam hati aja, Okay. saya. Dalam hati, nggak disampaikan ke orangnya. Tapi akhirnya saya ditegur Tuhan, Matius 22 ayat 29 itu kan cerita tentang perkawinan ipar. Dan orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Tapi itu berkata kepada saya, kamu sesat. Jadi, tapi saya nggak keluar omongan. Tuhan sendiri yang tegur saya, sampai akhirnya saya menemukan ayat-ayat Alkitab yang tentang sesat, lebih dari 100. Akhirnya saya bergabung dengan dia, minta maaf, dan saya terlibat di dalam layanan pasar. Karena saya berdoa. Siapa, bergabung dengan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan yang dari mana? Dia dari Ambon. Oh, dari Ambon. Oke. Oke. Beberapa hari dia sudah meninggal. Nggak banyak, Pak. Tinggal 2 menit lagi nih. Ada teman-teman yang mau bertanya, saya kasih waktu. Tinggal 2 menit, nggak banyak nih. Waktunya merayap terus. Saya mau bertanya. Masih. Ini teman-teman pada nggak ngerti nih. Ya. Karena lompat sana, lompat sini. Oh, Pak Karel. Silakan Pak Karel. Ya. Saya dengar tadi Pak Beni pernah kuliah kedokteran. Ya. Sampai selesai kedokteran, kemudian ada praktek di rumah sakit atau dia, Pak? Enggak, saya cuma gantiin orang aja, gantiin dokter. Jadi orang gantiin praktek kan nggak perlu ke sana sini. Karena saya sudah tidak berminat dengan kedokteran itu, Pak. Ya. Sejak saya mengerti dokter aja nggak bisa nyembuhin penyakit saya kok. Jelas-jelas yang menyembuhkan adalah Yesus. Oh, oke, ya. Jadi berarti Pak Beni tidak mengalami profesi sebagai dokter ya? Ya. Nggak selesai. Sekarang di pelayanan, Pak. Ya. Tanggal 23, Pak, 23 Oktober bulan ini, kemarin, tidak belum lama, saya diajak bicara apa yang terjadi. Orang keluar dari mobil, mobil diparkir di depan saya kira-kira 20 meter, keluar dari mobil, terus jalan menuju ke tempat bubur kacang hijau, di mana saya sedang makan bubur kacang hijau. Step by step saya ditanya, kenapa dia bisa turun? Kenapa dia bisa menuju ke situ? Kenapa mata melihat tenan? Itu artinya apa? Orang hidup sedang dipimpin oleh hatinya, oleh perkataannya, keinginannya, lalu menghasilkan perbuatan. Jadi sebetulnya semua kita, yang manusia kan tubuh yang hidup, yang melakukan perbuatan. Itu dari perkataannya. Ya. Nah, Tuhan jelaskan hari ini, pada tanggal 23 kemarin, dia sedang menciptakan, seperti, oh ya saya lupa tadi, yang lalu sudah disampaikan. Jadi saya setiap hari diajakin ngobrol tentang firman itu, sampai akhirnya terbentuk satu buku, Firman Iman Kebenaran. Saya mengerti sekarang. Jadi Tuhan sedang mengajar saya untuk mengenal firman-Nya. Dicekokin terus sampai saya ngamuk-ngamuk, nggak bisa apa-apa, tetap tiap hari harus menerima omongan di dalam hati. Jadi dia sedang menciptakan aplikasi dalam diri saya. Aplikasi apa? Firman. Semua orang hidup sedang menjalankan aplikasi. Seperti kita punya HP, ada aplikasi, ada Gojek, ada Shopee apa itu? Lupa saya. Ya, Shopee. Ya. Jadi bisa. Nah, kita pun punya aplikasi Kristus.
karena ditunjang oleh ketika saya dipanggil Yesus, saya diajak naik ke loteng, terus saya melihat ke bawah. Tubuh Yesus sedang dibantai, dicincang, terus hanya air mata yang keluar saya. Jadi, kau sudah mengerti ketika aku berkata, hidup lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Ada dua hal, hidup dan tubuh. Kenapa? Kapan Pak itu kira-kira? Kapan Pak? Kapan terjadi itu kapan Nggak jelas. Pak? Ya. Kapan Ya, terjadi? Tanggal 23. Ya? 23. Kemarin. 23, ya, baru beberapa hari. Ini sekarang tanggal 29, 6 hari yang lalu. Ya, ya. Nah, baru dikasih tahu. Jadi waktu saya diproses selama 4 tahun 8 bulan itu dia sedang menciptakan aplikasi. Kadang-kadang saya terngiang-ngiang firman-Nya. Firman-Nya bunyi di dalam hati ini. Kalau dulu saya ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak meja, hari-hari sekarang saya hanya mengucap syukur. Luar biasa. Nah itu. Jadi kita punya aplikasi. Perbuatanmu ditentukan oleh perkataanmu, pengertianmu. Jadi jangan mikir yang lain-lain. Kalau nggak mikirin kecewa, sedih, itu nanti membuat satu aplikasi dalam kehidupan kita. Nanti judulnya mestinya adalah manusia sebagai tubuh yang hidup. Sedang dipersiapkan. Mungkin ada waktunya ya. Oke. Masih ada lagi sih. Pak Karel. Ya, tapi nggak. Nanti sesi 3. Ya, nanti. Oh, luar biasa kok. Sesi 3 kita akan kasih lagi. Ya, oke. Oke, cukup ya. Terima kasih. Teman-teman, nanti kita akan beri waktu lagi untuk sesi 3 Pak Beni ya. Masih banyak ini kesaksian yang menguatkan setiap kita ya. Ya, yang saya tangkap kesaksian Pak Beni, meskipun lompat sana lompat sini, saya pun sakit kepala ini. Sakit kepala, yang sakit apa kencingnya kayak Coca-Cola lah, macam-macam ya. Ternyata apa? Jalan Tuhan itu tidak selalu enak, ya kak? Jalan Tuhan itu memang tidak selalu enak dilalui. Seringkali kita harus berhadapan dengan apa? Dengan salib loh. Salib-salib kecil yang harus kita pikul. Dan Tuhan tahu itu. Bahwa kita diberikan salib masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Disinilah ya. Kita ternyata tidak berjalan sendirian dalam kesetiaan ya kita masing-masing ya. Ada di jalan Tuhan. Kita perlu terus berjuang. Janganlah sekali-kali memberontak atau menentang Tuhan. Ya, itulah. Dengar baik-baik, perhatikan saya. I cannot always have a good day, but you can always face a bad day with a good attitude. Ini penting. Anda tidak bisa selalu mengalami hari yang baik, tapi Anda selalu bisa menghadapi hari-hari yang buruk dengan apa? Good attitude ya. Sikap yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, monggo silakan Pak Karel. Ya. Selamat siang semua. Shalom bersama kita Pak Lukas dengan ibunya. Ya. Ibu Melani, Pak Chandra, Ibu Terma,